فيما جعل مصطفانا غايته حسن الختام. Kebodohan. Amin. Dalam akal kita, dari hati kita, dari jiwa kita, dari tabiat kita jadi baik. Ala hazini kuntan sa'ila adadun nabil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo, Ustaz Masani baca. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. ومن شروط الجمعة خطبتان وأركانهما حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وقراءة آية من القرآن مفهمة في إحداهما والدعاء للمؤمنين fil akhirah. Ulang sekali lagi. Yang kencang bacanya, yang jelas. Wa min syurutil jum'atil khutbatan wa arkanuhuma hamdullahi ta'ala wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bittaqwa. Baik, alhamdulillah, amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Wa radhiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Qala ma'alif rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumi fil alamin. Ini penjelasan tentang syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Ya. Jadi sholat Jumat, setiap hari Jumat kita laki-laki diperintahkan sholat Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Ya, kemarin sudah dijelasin siapa saja yang wajib. Pertama muslim, berarti orang kafir tidak wajib. Yang kedua laki-laki, berarti perempuan tidak wajib. Yang ketiga hurrin, merdeka, berarti orang budak tidak wajib. Keempat, hadirin. Apa hadir? Orang yang sedang hadir di negerinya, bukan orang yang sedang musafir. Berarti musafir tidak wajib. Ya? Orang yang hadir di negerinya dalam keadaan sehat, tidak ada uzur syar'i. Ya? Apa uzur syar'i? Sakit, hujan lebat, nungguin orang sakit, termasuk tuh, ya. Nungguin orang sakit berapa orang? Satu orang, dua orang paling banyak. Ya. Kalau semua nungguin orang sakit bukan uzur itu. Ya. Dua orang, ini seorang nih nggak bisa ditinggal ya, seorang tua sama bapaknya nggak bisa ditinggal, atau istri ini nggak bisa ditinggal sama suaminya dia nggak enak kalau sama orang lain. Nah itu uzur. Boleh seseorang itu meninggalkan sholat Jumat dikarenakan uzur syar'i. Apa namanya? Uzur syar'i. Uzur itu artinya maaf. Ya. Nah, kenapa tidak sekolah? Uzur, Pak. Apa uzurnya? Izin, ada orang kawin, ada keluarga meninggal, sakit. Itu namanya uzur, dimaafkan artinya. Ma'zirah itu dalam bahasa Arab namanya maaf. Qaulun ma'ruf khairun min ma'ziratin tatba'uhu azza. Min shadaqatin tatba'uhu azza. Kata-kata yang baik itu lebih baik daripada engkau bersedekah tapi dengan diikuti dengan kata-kata yang jelek. Mana minta saja nih. Nah itu bahasa nggak bagus. Mendingan kamu bilang saya minta maaf nggak bisa kasih hari ini. Itu lebih bagus daripada ada sedekah tapi bicara yang tidak baik. Tapi uzur, minta maaf, ma'zirah, itu lebih bagus, ya. Nah, sekarang sholat Jumat cuma 2 rakaat, dengerin, jangan ngobrol. Nanti ini melayang, ya.
Sholat Jumat hanya 2 rakaat. Di sini di mana-mana mimbar suka ada orang berdiri. Rakaatain khutbatan makana rakaatain zuhur. Itu hadis dhaif. 2 kali khutbah menduduki kedudukan 2 rakaat salat zuhur. Menduduki enggak khutbah? Khutbah tidak menduduki salat zuhur. Salat zuhur 4 rakaat, 1 salam. Kalau Jumat hanya 2 rakaat. Syaratnya bagaimana syaratnya? Didahului dengan sholat, didahului dengan 2 kali khutbah. Jadi sholat Jumat ini kalau kita bikin sholat Jumat tapi tidak ada khutbah, tidak sah. Tapi orang yang terlambat dari rumahnya terliki khutbah atau khutbahnya orang khatib sudah naik di atas mimbar baru dia masuk masjid, tetap sah sholat Jumatnya. Bahkan orang yang terliki khutbah masuk masjid sudah sholat Jumat di rakaat pertama masih sah sholat Jumatnya. Kalau di rakaat kedua gimana? Nah ini masalah. Kalau dia sholat Jumat udah masuk masjid, udah sholat Jumat di rakaat kedua, kita makmuman, usolli fardhu Jum'ah, niatnya tetap fardhu Jum'ah, usolli fardhu Jum'ah, makmuman lillahi ta'ala. Setelah assalamualaikum imam, kita tambah berapa rakaat? Karena ketinggalan 1 rakaat, jadi tambah berapa? Kalau posisi setelah i'tidal ya tambah 3. Pintar ini. Ini disebut istilahnya sholat tanpa niat, niat tanpa sholat. Ada masalah tuh. Ada niat tanpa sholat, tapi sholat tanpa niat. Apa itu? Orang yang ketinggalan sholat Jumat 1 rakaat. Niatnya sholat Jumat, tapi sholatnya sholat zuhur. Niat tanpa niat, sholat tanpa niat, sholat zuhur tanpa niat zuhur, tapi niatnya Jumat. Sholat tanpa niat, niat tanpa sholat, niatnya Jumat, tapi sholatnya bukan sholat Jumat, niatnya sholat itu. Jadi kalau ditanya dalam masalah ibadah ada sholat tanpa niat, niat tanpa sholat. Apa itu jawabannya? Yaitu sholat Jumat yang ketinggalan 1 rakaat. Setelah imam assalamualaikum, kita tambahnya bukan 1 rakaat tapi tambahnya 3 rakaat. Niatnya Jumat tapi sholatnya sholat zuhur karena saat tinggal 1 rakaat. Nah itu sedikit tambahan ilmu tuh. Ya, tetap sah Jumat, bukan buat Jumatnya, sah Jumatnya dan sah zuhurnya. Cuman dia tidak dapat pahala awal waktu, tidak dapat pahala mendengarkan khutbah Jumat, tidak sempurna berarti Jumatnya, ya. Tapi tetap saking wajibnya Jumat, walaupun terlambat 1 rakaat, tetap dia harus niatnya sholat Jumat, walaupun sholatnya tetap sholat zuhur. Dengerin tuh, ya, yang hampir lupa tuh. Kalau nanti ditulis niat tanpa niat, tanpa sholat, sholat tanpa niat. 2 kali khutbah wajib. Apa tuh khutbah? Ya seperti ceramah khutbah tuh, ya. Cuman ada rukunnya. Kalau ceramah kan bebas, ya nggak? Mau nggak pakai assalamualaikum langsung alhamdulillah yang terhormat Bapak Ustadz Masani, boleh-boleh aja. Tapi kalau khutbah ada rukunnya. Ini rukunnya 5 nih. 2 khutbah ada rukun, ada 5 rukun dalam khutbah 2 rukun itu. Dalam 2 khutbah itu ada 5 rukun. Yang pertama hamdulillah fihima, apa? Alhamdulillah. Membaca alhamdulillah di khutbah pertama dan khutbah kedua. Harus pakai bahasa Arab, kalau ya pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah, adul.
Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu syukra. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Boleh. Ya. Jadi hamd itu banyak. Alhamdulillah rabbil alamin boleh. Alhamdulillah wa syukurillah boleh. Alhamdulillah, tapi yang paling bagus alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Alhamdulillah hamdan. Ya. Kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah. Itu banyak. Tinggal kamu pilih mau yang mana. Yang penting di situ ada kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah di khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, dan bersolawat kepada Nabi di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Dan di sini harus ada kalimat Nabi Muhammad disebut, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina juga? Boleh. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Kalau sallallahu alaihi boleh nggak? Nggak boleh. Salawat Allah kepadanya, nyah alaihi. Nggak boleh, karena nggak ada huruf Muhammadnya. Harus sallallahu ala Muhammad, harus begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Wal wasiyah bitaqwa, ini harus ada di khutbah pertama, di khutbah kedua salawat. Yang ketiga wasiat dengan ketakwaan. Di sini apa tuh kalimat wasiat bitaqwa? Wasiat tentang ketakwaan. At-taqwa kalimatun jami'ah. Takwa adalah kalimat yang lengkap. Segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, itu namanya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, itu namanya takwa. Kalimatnya simple, takwa. Bertakwalah kepada Allah. Saya berwasiat untuk Anda bertakwa kepada Allah. Yang paling bagus dengan kalimat takwa. Seandainya ada perintah, ya ayuhan nas, u'budullaha, la tatrukus shalah, la tashrabul khamr. Sah. Sebagian ulama menyatakan sah. Wahai sekalian manusia, sekalian para jamaah, jangan tinggalkan sholat, jangan kalian minum minuman khamar. Itu dalam sebagian ulama mengatakan sah. Di jumhur ulama bahkan mayoritas. Tapi sebagian harus menggunakan kalimat wasiyah bitaqwa. Dan ini harus pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Terima. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Usikum, saya mewasiatkan kepada kalian, wa iyaya, dan kepada diri saya pribadi, bitaqwallah, agar bertakwa kepada Allah. Nanti Ustaz Mas Salim sekali-kali suruh khutbah dia Muhajirin. Ya, nanti saya kasih konsep, kamu khutbah. Saya izin sama Ustaz Isyad atau Ale dan atau Yayasan Habib Alwi Albar, supaya jangan dia naik, jangan diburu ngaji doang, naik levelnya jadi ustadz khutbah, bisa menyampaikan khutbah sekali-kali. Gampang kok. Pertama-tama pakai konsep, besok-besok kalau udah nguasain konsep, lepas. Kayak ente naik motor aja, dulu pakai pegang, dua lepas satu tangan, lepas dua tangan, woi lama-lama ahli, kan begitu, ya. Dikasih ingat ya, kapan deh, bulan depan ke minggu depan terserah, yang penting dia sudah siap suruh naik, ya. Insya Allah. Nah ini bahasa Arab tiga-tiganya masalah ini. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Kalau usikum saja berat, saya mewasiatkan kepada kalian, berarti saya sudah bertakwa. Kalau Nabi Muhammad boleh. Nabi Muhammad mengatakan usikum wa nafsi, usikum bitaqwallah, itu Nabi Muhammad. Beliau udah orang yang bertakwa, yang paling bertakwa bahkan. Kalau kita nggak boleh begitu, kita usikum wa nafsi,
Saya wasiatkan kepada kalian dan kepada diri saya. Usikum nafsi bittaqwallah, agar bertakwa kepada. Nah itu. Ya, bedanya antara para wali, para nabi sama kita. Kita harus bilang, saya wasiatkan kalian dan diri saya. Saya wasiatkan para jemaah dan saya pribadi untuk bertakwa kepada. Nanti kalau diterjemahkan setelah baca Arab boleh. Udah bahasa Arab selesai, baru nanti terjemahkan lagi boleh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat nikmatnya yang begitu banyak terhingga, terutama nikmat Islam, iman, nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini dapat kita berkumpul melaksanakan Jumat. Harus salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Al-Mustafa Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, tabiin, terutama yang jamaah yang hadir pada kesempatan Jumat ini. Saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah. Baru masuk tema bulan Maulid, bicara tentang Maulid. Ini Rabiul Tsani sekarang, udah ya? Iya. September. Bicara apa September? Penculikan 30S. Boleh. Dulu PKI di tanggal hari ini menculik jenderal-jenderal. Kita tidak boleh lupa. Nobar harus nonton bareng. Boleh. Ingatkan. Supaya apa? Generasi anak-anak sekarang supaya tahu pemberontakan komunis. Dan sekarang ada komunis gaya baru, harus tahu. Kalau kita yang nggak sadar sejarah, nggak tahu sejarah, nanti besok-besok anak-anak kita lupa. Udah di sekolahnya nggak dapat pendidikan, orang-orang tuanya nggak nyampein, ustadz-ustadznya diam aja, oh udah habis deh. Besok dibegoin, dibuat bodoh. Apa? Jas merah, jangan lupakan sejarah, itu kata Soekarno, ya nggak? Jangan lupain sejarah. Sejarah itu berulang. Supaya tidak berulang, kita ingat yang jelek kita hindari, yang bagus kita ulangi. Kita ingatkan, ada bulan Maulid, baca lagi momen Maulid supaya umat sadar tentang Maulid. Nanti Isra Mi'raj bikin tentang Isra Mi'raj, pelajaran bulan Rajab ya. Bagaimana supaya orang tahu sejarahnya sholat, bagaimana perjuangannya Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Nanti Ramadan begitu juga tentang puasa. Nanti Syawal tentang bagaimana baku maaf. Tahun baru tentang tahun baru Islam bagaimana. Zulhijjah bulan haji tentang bulan haji. Bagaimana itu kan semuanya tafaulan. Agama Islam ini agama optimisme. Mengingatkan balik supaya optimis. Supaya manusia selalu ingat sampai dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Udah bekalnya banyak, ilmunya banyak, amalnya banyak, ya, ikhlasnya banyak, istiqomah, anak-anak soleh, solehah, generasi-generasi yang soleh-solehah, ibunya solehah, istrinya solehah, putra-putrinya soleh-soleh, kan enak. Ya, wa yahzal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kalian takut meninggalkan sebuah generasi yang lemah. Generasi lemah di sini maksudnya apa? Bisa lemah harta, miskin, gitu ya. Bisa lemah ilmu, nggak berpendidikan, nggak sekolah, nggak ngaji. Bisa lemah hatinya, mentalnya nggak kuat, ya, enggak, akhlaknya nggak bagus, akalnya nggak sehat, enggak. Nah ini semua lemah. Kita nggak boleh jadi orang lemah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul mu'minal qawi, al-mu'minal qawi ahabbu ila Allah min mu'minal dha'if fi kulli halani, fi kulli sya'ni, atau kama qala sallallahu. Allah mencintai orang mukmin, seorang yang beriman yang kuat dibandingkan orang mukmin yang lemah dalam segala keadaannya. Dan yang paling penting apa? Jangan lemah iman, jangan lemah akhlak, jangan lemah ilmu. Itu yang paling penting. 3. Ya. Mau kuat iman, harus kuat ilmu. Mau kuat akhlak, harus kuat iman. Ini 3 berhubungan nih. Ilmu berkaitan dengan keimanan, keimanan berkaitan dengan akhlak. Kalau akhlaknya bagus,
insya Allah rezekinya bagus. Tulisan bagus aja tulis. Orang yang tulisannya bagus, kaligrafinya bagus, nulis Indonesianya bagus, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, rezekinya lebih banyak, lebih bagus dibandingkan orang yang tulisannya jelek. Itu di kitab disebut ta'limut ta'lim. Nah sekarang anak-anak kita tulisannya jelek, handphone, ngetik, coba tulis biasain pakai tangan, di pulpen, pakai pena, pakai itu belajar kaligrafi. Apa pengaruhnya nih? Pengaruh dalam rezeki. Kalau orang bisa tulis Arab dengan bagus, rezekinya jadi bagus. Di kitab disebut itu. Ya, jangan tinggalkan nulis. Ya, nulis dengan tangan. Jangan kebiasaan ngetik nih. Kalau mau bikin skripsi itu lain lagi. Tapi kalau cuma tulis PR, ada ilmu di handphone, di Facebook, ditulis di tangan, dipindahin di buku. Kalau mau bagus, nanti semakin bagus tulisanmu, semakin bagus rezekimu. Ya, itu berkaitan. Ya, jadi insya Allah kalau udah khutbah jalan tadi, alhamdulillah salawat sama wasiat di takwa. Ente sesuaikan dengan momennya. Maulid bicara maulid, ya enggak? Jadi yang nggak pernah habis yaitu tentang kehidupan dan kematian. Itu nggak habis-habis. Ini kita hidup di dunia, bagaimana bersyukur, bersabar, dapat nikmat bersyukur, dapat musibah sabar. Itu nggak habis-habis. Kapan aja bisa itu. Hidup ini bagaimana menjalani, ya enggak? Ada kematian. Nah, ini pelajaran yang paling bagus yang harus kita jadikan pelajaran. Ya, nah, ini kan. Nanti hidup berapa ratus tahun? Kaumnya Nabi Musa, nah kaum Bani Israel kalau 200 tahun meninggal terus kesian amat, pendek amat umurnya. Itu Bani Israel tuh. Umurnya 200 tahun, 300 dianggap pendek. Tapi umatnya Nabi Muhammad amal ummati baina 60 wa 70. Umurnya umatnya Nabi Muhammad antara 60 70. Jarang yang lebih dari itu. Jadi kita ini sebagai umat akhir zaman, pendek umurnya. Bagaimana supaya pendek umur tapi berkualitas, berisi, padat, singkat, padat. Maghrib dan Isya jaga waktu di masjid. Subuh sampai Isra jaga waktu di masjid ataupun ngaji di rumah, jangan urusan dunia pagi-pagi. Nah itu cara orang mengajar masa lalunya supaya terkejar tuh amal-amal yang sedikit itu, yang kita punya modal cuma sedikit, supaya jadi banyak. Bagaimana? Maghrib dan Isya di masjid, jangan kemana-mana. Ini setan bawaannya nggak betah di masjid. Baru assalamualaikum jalan, baru sedikit doa jalan, merokok lagi. Ikuti panggilan rokok. Rokok itu jangan kita dikendalikan rokok kita yang kendalikan. Ya, kita mau ngerokok, jangan dia ngajak ngerokok, ente ikut. Akhirnya majelis taklim ditinggalin semua, masjid ditinggalin, gara-gara apa? Panggilan syaitan. Nah, itu. Jadi nafsu itu dikendalikan sama kita, jangan kita yang dikendalikan nafsu. Nah, tahan. Makanya ada ajaran puasa, menahan lapar dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu kenapa? Supaya manusia melatih. Jangan ngikutin terus makan minum. Emang hidup buat makan? Hidup buat makan apa makan buat hidup? Hah? Makan buat hidup. Makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Ngana makan untuk sekedar diberikan kekuatan. Ya enggak? Karena kalau nggak makan 3 hari mati. Ya enggak? Atau sakit lah. Nah, itu saya makan supaya untuk bersyukur ya Allah. Saya makan supaya saya kuat ibadah ya Allah. Saya udah dikasih kehidupan ini saya untuk berjuang ya Allah. Hidup untuk berjuang, bukan berjuang untuk hidup. Itu pegang tuh di otak ente tuh. Hidup bukan untuk makan. Makan bukan untuk hidup. Hidup untuk berjuang, bukan berjuang untuk hidup. Sekali lagi saya ulang. Makan bukan untuk hidup. Hidup bukan untuk makan.
Makan hidup untuk berjuang, hidup untuk berjuang, berjuang bukan untuk hidup. Apa enggak? Awas apa? Makan bukan untuk hidup, hidup bukan untuk makan. Hidup untuk berjuang, berjuang bukan untuk hidup. Lulus deh. Nanti tulis, kalau enggak besok lagi gue tanya lu lupa. Awas. Satu ayat minal Quran. Jadi bukan kamu nggak makan terus suka hidup, enggak. Selama ada rezekinya, manusia itu pasti hidup. Kalau rezekinya udah habis berarti mati. Apa itu rezeki? Rezeki halal, rezeki haram. Segala yang bermanfaat untuk diri kita namanya rezeki. Wa rizqu man yanfa walau muharrama. Ada rezeki halal, ada rezeki haram. Yang kita dicari, suruh cari apa? Rezeki yang halal, halalan thayyiban, mubarakan, manfaah. Rezeki yang halal, yang bagus, yang manfaat, yang barokah. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia yang paling manfaat sama orang lain. Sebaik-baik orang adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah ya, dalam hadis yang lain, akmal mu'min imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman seorang mukmin adalah yang paling bagus Jadi akhlak itu nggak gampang. Kita jangan tinggalin akhlak, jangan hanya kerja ibadah, tapi akhlak lupa. Ya? Dalam sebuah riwayat Siti Aisyah, anna khuluqul hasan la yudriku ajra as-sha'im wal qa'im. Akhlak yang bagus bisa mengalahkan pahala orang yang rajin puasa dan rajin tahajud. Tahajud setiap malam, puasa setiap hari, tapi akhlak jelek. Bagaimana? Akhlaknya bagus, tapi nggak pernah sholat, tapi nggak pernah puasa. Mana yang lebih bagus? Ayo, gue tanya sama lu. Dua-duanya nggak bagus, tapi gara-gara ada kebagusannya, gara-gara akhlaknya bagus, lama-lama jadi dapat hidayah, mau sholat mau puasa. Ini akhlaknya jelek, tapi suka puasa, suka sholat. Gara-gara suka puasa dan sholat, lama-lama jadi akhlaknya jadi bagus. Apalagi lu udah akhlaknya bagus, rajin puasa, rajin sholat, tidak pelit lagi. Bagus. Itu yang gue cari tuh gitu ya. Kalau ada satu lagi boleh nambah gitu. Saya bukan cari istri yang kaya, bukan. Istri kaya kalau sekakar ngapain? Istri yang cantik, kaya, turunannya baik, enggak, dermawan, taat, udah surga deh. Kita udah di dunia udah dapat surga, belum masuk surga, enggak? Amin ya rabbal alamin, enggak? Itu. Apalagi jadi ya. Jadi insya Allah kehidupan itu harus kita yang bikin. Bahagia itu harus kita cari. Kalau sedih mah nggak usah dicari, pasti datang. Sedih nggak usah dicari, datang sendiri dia. Nah, ada masalah tuh hidup sedih semua. Nah, bagaimana sedih itu dilawan supaya jadi bahagia? Nah, kita siasatin supaya bersyukur, makan jadi nikmat. Ya enggak? Dihadapin tuh suami istri jadi dengan bercanda, dengan bersedu, anak-anak juga didoain. Ya, kalau anak-anak yang ini nih demennya peso-pesoan, arahkan biar jadi militer. Oh, ini demen bola ini. Ya, biar dia jadi apa, politikus. Ya, nyambung nggak tuh? Orang bola tuh orang bisa olahragawan yang pintar, itu berarti orang cerdas. Makanya dia layak dapat beasiswa. Kenapa? Karena orang yang olahragawan yang baik, yang bagus, berarti dia kalau disalurkan kepada ilmu bagus. Ya. Dengan olahraga menjaga kesehatan, auratnya kebuka. Nah, ini ngaco nih. Kesehatan jasmani kau dapat, kesehatan rohani kau sakit.
Ada yang jilbabnya rapi, nggak pernah olahraga. Berarti apa? Kesehatan rohaninya bagus, jasmaninya sakit, kurang kena matahari, kurang gerak. Nah, jadi bagaimana? Islam itu agama balance, agama seimbang. Boleh kamu olahraga, tapi jangan sampai membuka auratmu. Begitu. Jangan, Islam itu nggak susah, kita yang bikin susah. Hadapi agama dengan apa? Relax, dengan ya, kebijaksanaan dalam Islam luar biasa. Bijak ini agama ini. Dalam keadaan darurat boleh begini. Sholat nggak bisa berdiri, boleh duduk. Kan begitu. Nggak bisa duduk, boleh tidur. Kan itu Islam luar biasa. Nggak bisa kena air, boleh debu, tayamum. Nah, itu ya. Kembali ke laptop. Rukun khutbah ada 3. Yang pertama alhamdulillah. Yang kedua salawat kepada Nabi. Yang ketiga berwasiat tentang ketakwaan. Ini harus ada dalam khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ketiga, lanjut Ustaz Sami. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an. Wa qira'atul ayat minal Qur'an fi ihdahuma, ya. Dan membaca satu ayat Al-Qur'an dalam salah satu khutbahnya. Jadi kalau sudah baca di khutbah pertama, tidak wajib baca Quran di khutbah kedua. Kalau belum baca ayat Quran di khutbah pertama, maka wajib membaca satu ayat, walaupun satu ayat di khutbah yang kedua. Satu ayat yang maksudnya bagaimana, Dek? Ayat mufhimah, ayat yang bisa dipahami. Karena ada ayat itu ada yang tidak bisa dipahami oleh orang awam. Seperti apa? Seperti barusan kita baca surat apa? Setelah Fatihah. Yasin. Yasin 2 huruf ya sama huruf sin. Ada yang tahu artinya? Nggak ada yang tahu. Ada yang menyatakan namanya Nabi Muhammad. Yasin ya Sayyidul Mursalin. Alif lam mim. Alif lam dan mim 3 huruf. Ada yang tahu artinya? Nggak ada yang tahu, jarang yang tahu. Sebagian ulama menyatakan alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad, nun kaf ha ya sad ha mim sin qaf. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Betul nggak bacanya? Kaf ha ya ain sad. Bukan ain. Ain nun ketemu sad ikhfa, berarti ain sad. Ha mim ain sin qaf. Karena ain ada suara nun. Nun ketemu sin ikhfa. Sin ketemu sad ikhfa. Ha mim ain sin qaf. Qaf sin ketemu qaf ikhfa. Itu cara bacanya begitu. Masa diajarin nggak? Yeah. Ya, itu harus tahu tuh. Nah, itu nama-nama huruf. Nabi Muhammad disebut Nabiil Ummi, Nabi yang buta huruf. Tapi mukjizat Nabi Muhammad tahu huruf, disebut alif lam mim, alif lam ra. Oh, Nabi Muhammad bukan belajar sama manusia. Emang dia tidak belajar baca tulis, tapi dia tahu baca tulis dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan jangan dianggap Nabi Muhammad baca tulis terus ente lebih pintar. Enggak, bohong. Nah, aja Nabi Muhammad kan sarjana. Dulu Megawati pernah ngomong gitu. Enak aja. Sarjana Nabi nggak perlu sarjana, kita dari Allah. Gurunya malaikat Jibril. Itu jangan picik pikiran kita tuh. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah, kita baca ayat yang bukan itu. Seperti qul huwallahu ahad, atau yang paling populer dalam khutbah itu surat Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kenapa sering di wal asri dibaca? Karena wal asri adalah satu surat yang lengkap.
Imam Syafi'i menyatakan seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat Al-Asr sudah cukup. Mengingatkan tentang masa, wal asri, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr illa, manusia sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali alladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawasau, saling memberikan wasiat. Anda kasih wasiat sama ente wasiat kasih anda. Namanya tawasau. Bisabri wa tawasau bil haqqi, saling berwasiat tentang kebenaran. Wa tawasau bisabri, dan saling berwasiat tentang kesabaran. Kebenaran perlu sabar, sabar perlu dalam yang benar. Nah itu sering dibaca dalam khutbah. Kalau ente nggak baca di khutbah pertama, baca di khutbah yang kedua. Dan yang terakhir apa? Ad-du'a lil mu'minin fil akhirah. Doa untuk orang-orang mukmin di khutbah yang terakhir. Wajib. Makanya terakhir, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi mendoakan setiap orang mukmin itu hukumnya apa? Wajib. Berapa lama? Minimal seminggu sekali. Setiap Jumat itu kita doain orang-orang sesama saudara kita. Mau di dunia manapun, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Singapura, mau di Saudi, mau di Palestina, mau di Amerika, kita bisa mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allah baru khusus Allahumma ansur ikhwana fi Gaza, Allahumma ansur ikhwana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwana fi Yaman, Allahumma ansur ikhwana fi Yaman, fi Syam, fi Iran, fi ayyi makan. Nah, sekarang Indonesia didengar ngomongnya PBB. Insyaallah Palestina merdeka. Tinggal si Trump sama si Netanyahu aja tuh. Ya, bangsat itu dua tuh. Ya, semoga hancurkan mereka semuanya. Amin. Ya, yang menghalang-halangi ya Yahudi, Nasrani yang jahat sama orang Islam supaya Allah hancurkan. Ya, Yahudi, kemudian apa lagi? Dajjal, pasukan Dajjal. Akhir zaman ini pasukan Dajjal. Orang Islam harus kuat imannya. Bagaimana supaya selamat dari fitnah Dajjal? Jangan tinggalkan bacaan surat Kahfi. Orang Islam jangan tinggalkan baca surat Kahfi. Semuanya harus baca surat Kahfi setiap hari Jumat. Minimal hari Jumat baca surat Kahfi di rumah-rumah supaya nggak kena fitnah Dajjal. Apa fitnah Dajjal yang antaranya? Handphone. Nah, ini internetnya fitnah Dajjal. Semua kemudahan-kemudahan ini sengaja umat Islam supaya terlena. Udah enak, itu namanya jebakan Batman. Ini listrik, itu udah ketergantungan sama listrik. Kalau nggak ada listrik nggak ada air. Enggak, mati itu pam. Udah nggak, dulu orang Islam punya sumur, nggak tergantung sama listrik. Ada listrik ya, alhamdulillah. Nggak ada listrik, alhamdulillah. Ini handphone sedikit lowbat, listrik lagi, apalagi semua. Nah itu jangan ente kena jebakan Batman. Jadi mereka tuh berbuat baik ada maunya. Ya, kita harus buruk sangka dalam situ. Nah kita harus baik sangka sama Allah, baik sangka sama Rasulullah, baik sangka kepada sesama muslimin, ya, terutama para alim ulama, orang soleh. Itu harus baik sangka. Ya, persatuan ditingkatkan, barisan di soft, ya, dirapatkan barisannya, didekatkan, ya, sesama muslim, jangan pisah sama muslim yang lain. Nanti syaitan masuk di situ. Ya, ini saja saya sampaikan.